warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-Nya, dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Allah, terutama niat ikhlas yang mengalahkan hawa nafsu, niat ikhlas yang membuat kita rela berkorban apa saja, mengorbankan waktu. Bagi orang kan justru subuh itu ya nikmatnya tidur itu ya subuh itu, tapi kemudian ikhlaslah yang membuat kita menyingkap selimut, membuat kita menerobos dinginnya malam karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang kemudian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama yang keluar dalam beribadah adalah takbir, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, maka pada saat itu semuanya menjadi kecil. Ketika seorang beriman itu tingkat kepasrahannya kepada Allah semakin tinggi, maka semakin kecil nilai dunia di hadapannya. Namun sebaliknya, ketika semakin jarang kita mengagungkan kebesaran Allah, maka semakin besar nilai dunia itu di hadapan kita. Makanya puncak daripada ikhlas itu adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah puncak daripada ikhlas. Kita menyerahkan bahwa sesungguhnya sholat yang kita kerjakan, wa nusuki, dari semua ibadah yang kita lakukan, tidak ada kepentingan duniawi di dalamnya. Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada keikhlasan kita. Itulah makna daripada Allahu Akbar, takbir yang kita angkat. Apapun masalah menjadi kecil ketika yang kita besarkan adalah Allah. Ketika tempat yang menjadi sandaran itu adalah Allah. Tapi sekali lagi, ketika kita jarang untuk mengangkat kedua tangan sambil berkata Allahu Akbar, maka masalah kecil pun bisa menjadi besar. Sepele saja bagi kita, menjadi besar itu, Pak. Sekedar persoalan uang saja akan menjadi besar ketika kita tidak membesarkan Allah. Tetapi ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, maka pasrah kita semakin besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kita pembahasan kemarin, ya ayyuhan nasu wassalam wa alaikum. Kemudian selanjutnya adalah wasilul arham. Satu hal yang menjadi urusan setiap muslim, satu hal yang menjadi kewajiban daripada setiap muslim adalah wasilul arham. Silu artinya menyambung, arham artinya kasih sayang. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ada 4 golongan orang yang paling rugi dalam hidupnya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Golongan orang rugi yang kedua adalah mereka yang memutuskan hubungan, padahal hubungan itu diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kaidah usul mengatakan bahwa apabila sebuah hal yang berakhir dengan ancaman Allah, maka wajib hukumnya untuk kita kerjakan.
Karena tadi itu kalau kita tinggalkan silaturahim menjadi orang yang rugi, maka silaturahim itu menjadi wajib hukumnya. Artinya bahwa salah satu urusan sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menyambung tali silaturahim di antara kita. Sehingga apa? Melahirkan ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Walaupun para ulama membagi ukhuwah itu menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah watoniyah, ya. Persaudaraan dalam satu kawasan, satu daerah. Ya, kita bersaudara karena kita satu tanah air, ya. Kalau bahasa sekarang seperti itu, ya. Ya, dan makanya di zaman Nabi itu, apakah semua orang beriman? Tidak. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya. Ada kelompok Arab Badui dan lain sebagainya. Itulah ukhuwah watoniyah. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara karena kita satu dalam ikatan akidah, berlaku hukum menikah, ya. Makanya dalam fikih nikah itu sebuah pernikahan dikatakan sah apabila terikat dalam satu ikatan akidah. Ya, makanya di zaman Nabi Hamka itu dikeluarkan fatwa Majelis Ulama, menikah beda agama adalah haram hukumnya. Saya tidak tahu apakah foto itu dibuka atau tidak. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah berlaku hukum yang 6 kemarin kita bahas itu. Kalau kita ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah ukhuwah imaniyah. Inilah keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu ya. Tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian apabila dia tidak mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Makanya pernah terjadi di dalam sebuah peperangan itu, ada beberapa sahabat Nabi yang kena pedang sehingga darah mengucur. Karena darah mengucur sehingga mereka kehausan. Tiba-tiba ada yang teriak, air. Maka sahabat yang punya air ini kemudian diberikan kepada sahabat yang dalam keadaan sakarat memang ini karena tertusuk pedang. Tapi begitu air itu mau diminum, ada lagi yang teriak air, sehingga sahabat yang tadi bilang, kasih dia saja, jangan di saya. Ya. Dibawa lagi ke yang kedua, sampai di sana ada lagi yang teriak air, kasih lagi yang ketiga saja, dia lebih butuh daripada saya. Ya. Sehingga sampai ketiga, yang pertama teriak lagi air, begitu terus bola balik. Sehingga kata sahabat, akhirnya ketiga orang ini meninggal dunia tanpa ada yang mencicipi air yang aku bawa. Kenapa? Mereka lebih mementingkan saudaranya. Ya. Itulah ukhuwah imaniyah, ya. Keimanan yang sangat tinggi. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Nabi itu mempersaudarakan di antara para sahabatnya, ya. Di antara para sahabatnya. Ketika gelombang hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah, Nabi itu mempersaudarakan. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah, macam-macam itu Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas dipersaudarakan dengan Umar bin Khattab, dipersaudarakan itu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf, kalau saya tidak bisa dipersaudarakan, tunjukkan saya saja di mana pasar. Karena memang Abdurrahman itu otak ekonomi memang, ya, tidak ada sejengkal pasar pun dia lewatkan kecuali dia mendapatkan keuntungan di situ. Ya, begitu juga Utsman bin Affan, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu dalam sejarah dia itu orang yang paling kaya, tetapi paling kaya juga amalnya. Ya. Siang hari dihabiskan waktunya untuk mengurus bisnisnya, tapi malam hari dalam sejarah dikatakan bahwa diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian beberapa sahabat Sa'id bin Harith. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat kecuali mereka mengkhatamkan Al-Quran selama satu malam. Ya, luar biasa. Ya. Kita kembali bahagia bahwa kewajiban daripada seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah
silaturahim. Kita menyambung tali silaturahim. Kenapa? Ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Kita akan saling mendoakan. Karena bagaimanapun hebatnya seorang muslim, tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada muslim yang lainnya. Maka disitulah pentingnya kita menyambung tali silaturahim. Kemudian yang terakhir daripada hadis ini adalah sallu bil lail, ya, beribadah di malam hari. Ya, beribadah di malam hari. Kalau kita bahas dulu, ada beberapa ibadah yang wajib bagi Rasulullah tapi sunnah bagi kita. Satu diantaranya adalah qiyamul lail, ya, salat malam. Jemaah subuh yang berbahagia, tidak ada ibadah yang lebih nikmat rasanya kecuali ibadah malam itu. Kenapa? Di malam hari kita bisa mengungkapkan apa saja. Ya. Doa sujud itu kan tidak dibatasi, Pak. Subhana rabbiyal a'la itu kan tidak dibatasi 3 kali. Tapi kalau sholat begini tidak mungkin kita 10 kali. Ya, Pak, kita jamaah atau kita imam. Tapi kalau pada saat sholat malam kita baca riwayat hadis, kata Abu Hurairah, rukuknya Nabi itu sama dengan berdirinya Nabi. Bayangkan itu. Sujudnya Nabi sama dengan rukuknya Nabi. Nah, pernah ada kata sahabat, aku pernah sholat malam bersama dengan Rasulullah SAW. Pada rakaat pertama dia membaca surah Al-Baqarah. Aku mengira setelah surah Al-Baqarah selesai ini ruku kapan? Ternyata masuk surah Al-Imran. Maka sahabat menyatakan, mungkin kalau sudah selesai Al-Imran berhenti. Tidak, masuk lagi surat An-Nisa. Bayangkan itu. Bahkan ada sahabat yang menceritakan kasus begini. Aku pernah bersama dengan Nabi SAW sholat malam. Ketika di pertengahan dia membaca surah Al-Imran, berarti mulai di surah Al-Baqarah, aku merasa ingin buang hajat, maka aku meninggalkan Nabi pergi buang air. Aku kembali ke masjid itu, aku mendapati Nabi masih membaca surah. Dan kita bayangkan bahwa orang dulu WC-nya sampai masjid, Pak. Enggak. Orang dulu itu kalau mau pergi buang air itu kan di kebun kurma yang sangat jauh. Kita bisa membayangkan sudah pertengahan surah Al-Imran, dia pergi buang hajat di kebun kurma, kembali dia masih mendapati Nabi membaca surah itu. Dan itu terjadi pada saat sholat malam. Rukunya Nabi sama dengan berdirinya Nabi, sujudnya Nabi sama dengan rukunya Nabi, Masya Allah. Dan tidak ada tempat yang lebih dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali sujud pada sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Satu-satunya salat sunnah yang mendapat perintah dalam Al-Quran adalah salat tahajud. Dan para ulama, para guru-guru kita, saya khutbah di Masjid Imam Lapir. Saya berdialog langsung dengan, kebetulan yang imam sekarang itu masih salah satu cucu daripada Pak Kiai Muhammad Shalih. Saya salutnya karena sudah umur 76, tapi fasihnya dia melafazkan Al-Quran itu luar biasa. Padahal sudah 76. Dia kalau ngaji tajwidnya bagus, asinnya bagus. Ya, saya sempat cerita. Dia bilang, saya mendapat cerita dari bapak saya bahwa ulama termasuk kakeknya Kiai Muhammad Shalih itu tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Karena itulah senjata daripada orang yang beriman itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling bagus adalah ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir. Semoga orang berbahagia ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjadi orang yang terbaik dalam